Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti dan Mbak Yovita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Ini kuliah kan ya? Iya kuliah Bu. Teman-temannya masih telat ya? Masih sholat mungkin ya? Adzannya mundur kan sekarang? Iya Bu, tenang Bu. Iya Bu. Nanti Anda sudah presentasi dua-duanya? Sudah Bu. Hari ini kebagian kelompok saya Bu, sama kelompok siapa ya? Flovanoid sama. Oh ya ya. Oke, berarti Anda sudah hadir ya? Iya Bu. Iya Bu. Baik, silakan bisa dipersiapkan kalau mau nampilkan PowerPoint sama cek mic. Sambil kita tunggu teman-temannya ya. Mungkin kira-kira 10 menit lagi mungkin ya, teman-temannya sudah pada kumpul. Oke, silakan. Iya Bu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dimulai. Ini yang kebagian tadi kelompok berapa, Mbak? Yang sudah siap? Tadi ada Yovita kalau nggak salah. Bukan. Siti Munawaro ya? Ya, Bu. Iya. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Munawaro dan teman saya Eka Oktavia dari kelompok flavonoid akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul identifikasi dan uji aktivitas senyawa flavonoid dari ekstrak daun terembesi sebagai antibakteri Escherichia coli. Yang pertama kita jelaskan dulu flavonoid itu apa dan analisa serta isolasinya. Next. Mbak Eka. Yang pertama, flavonoid itu ialah senyawa bioaktif yang ditemukan pada bahan makanan berasal dari tumbuhan. Flavonoid ini yang sudah kita ketahui bahwa memiliki 15 atom, di mana lebih dari 2.000 flavonoid berasal dari tumbuhan yang telah diidentifikasi. Tetapi ada 3 kelompok yang umum dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Flavonoid tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu 2 cincin aromatik dan dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar struktur dasar senyawa flavonoid. Yang kedua, flavonoid sebagai antibakteri. Flavonoid sebagai antibakteri memiliki hubungan dengan aktivitasnya sebagai antibakteri. Mekanisme flavonoid seperti quercetin sebagian besar disebabkan oleh penghambatan DNA girase. Saproflavon G dan lepigalocatin gelat telah diusulkan dan dapat menghambat fungsi membran sitoplasma, sedangkan Lycocalcium A dan C dapat menghambat metabolisme energi. Berikut beberapa penelitian terdahulu. Selanjutnya, analisis flavonoid. Penggolongan senyawa flavonoid mula-mula didasarkan atas sifat kelarutan dan hasil reaksi-reaksi warnanya. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan ekstrak yang telah dihidrolisis dengan metode kromatografi. Instrumen spektroskopi penggolongan flavonoid didasari atas pergeseran panjang gelombang maksimum 2 pita serapan akibat adanya gugus sinamoil pita serapan 1 dan gugus benzoil pita serapan 2. Dari senyawa flavonoid dalam spektrofotometri ultraviolet, adanya gugus-gugus fungsi yang terikat pada cincin flavonoid dapat dianalisis dengan menambahkan suatu reaksi geser pada larutan flavonoid dalam metanol seperti larutan AlCl3 plus HCl, AlC3, NaOMi, NaOAc, NaOC plus H3BO3. Nah, untuk selanjutnya, saya jelaskan mengenai tanaman terembesi sendiri, yaitu biasa dimanfaatkan sebagai antibakteri.
Nah, daun terem besi itu dia biasa digunakan sebagai obat diare, demam, sakit perut, dan sakit kepala. Nah, sedangkan obat diare itu kan erat kaitannya dengan pertumbuhan bakteri E. coli dalam usus. Menurut Prasad et al., ekstraksi daun terem besi itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti E. coli, Candida albicans, dan Staphylococcus aureus. Dan berdasarkan screening fitokimia yang dilakukan, itu menunjukkan bahwa dalam tanaman terem besi itu terdapat senyawa flavonoid, tanin, steroid, saponin, terpenoid, dan glikosida kardiak. Taksonomi dari tanaman terem besi yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Albizia, spesies Albizia zaman Jacquemer, asal dari tumbuhan terem besi yaitu Meksiko, Brazil, dan Peru. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang besar, bulat, tinggi 10-20 meter, permukaan batang beralur, kasar, dan berwarna coklat kehitam-hitaman. Berikut merupakan alat dan bahan dari penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja. Sebanyak 1 kg serbuk kering daun terem besi dimaserasi menggunakan etanol. Kemudian disaring dan diuapkan pada tekanan rendah menggunakan rotary evaporator, sehingga diperoleh ekstrak pekat etanol. Nah, ekstrak pekat etanol tersebut kemudian dilarutkan dengan etanol dan air dengan perbandingan 3:7. Kemudian diuapkan lagi hingga memperoleh ekstrak air. Nah, ekstrak air tersebut dipartisi beberapa kali menggunakan N-heksana, etilasetat, dan N-butanol. Kemudian, masing-masing ekstrak tersebut diuji flavonoid. Nah, ekstrak yang mengandung flavonoid tersebut selanjutnya diuji aktivitas antibakteri, serta menentukan nilai konsentrasi hambat minimum terhadap bakteri E. coli. Lalu, ekstrak yang positif flavonoid dan memiliki aktivitas antibakteri kemudian dipisahkan dan dimurnikan menggunakan kolom kromatografi dengan fase diam silika gel GF254 serta fase geraknya N-butanol, metanol, dan kloroform dengan perbandingan 5:3:2. Nah, isolat tersebut kemudian dilakukan uji flavonoid. Isolat yang positif flavonoid kemudian diuji kemurnian menggunakan kromatografi lapis tipis, menggunakan campuran pelarut yang berbeda. Isolat yang murni secara KLT selanjutnya diuji aktivitas antibakteri dan diidentifikasi menggunakan spektrofotometer UV vis dan IR. Nah, berikut hasil dan pembahasannya. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama ialah ekstraksi dan uji fitokimia. Untuk hasil ekstraksi, dari 1 kg serbuk terem besi dan 5 liter etanol, didapatkan 73,38 gram ekstrak kental berwarna hijau, yang nantinya akan melalui proses partisi dengan beberapa pelarut, yaitu N-heksana, etilasetat, dan N-butanol. Berdasarkan hasil bahwa N-butanol memiliki paling positif saat penambahan dan yang kedua itu etilasetat lemah karena intensitas warnanya sangat lemah, dan N-heksana tidak menunjukkan perubahan warna sehingga tidak mengidentifikasikan senyawa flavonoid. Yang kedua itu hasil pemisahan dan pemurnian. Pada hasil pemisahan dan pemurnian ini dilakukan dengan kolom kromatografi dengan hasil 82 botol eluat menjadi 4 fraksi. Noda yang sama, fraksi A, B, C, dan D, dengan uji flavonoid positif fraksi B. Lalu, fraksi B itu kemudian di KLT dengan menghasilkan kromatogram. Hasilnya bahwa fraksi B murni secara KLT dan isolat mengandung senyawa flavonoid. Selanjutnya,
uji aktivitas antibakteri. Nah, yang tabel pertama itu ialah hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak daun terem besi dalam konsentrasi 10%. Nah, pada N-butanol kan nilainya 6,3 mm. Pada teori nilai sebenarnya 5 sampai 10 mm itu sudah dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Sehingga ekstrak N-butanol daun tembesi ini memiliki aktivitas antibakteri yang sedang. Sedangkan untuk etil asetat, N-heksana serta air di sini tidak dimasukkan, tapi di dalam jurnal ada. Tidak menunjukkan mampu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan kontrol positif amoksilin 3,0% itu juga tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena kontrol ini resisten terhadap antibiotik amoksilin sehingga nantinya akan diganti dengan meropenem 10% di uji selanjutnya. Ya, selanjutnya ya ini adalah hasil penentuan konsentrasi hambat minimum dari aktivitas antibakteri ekstrak N-butanol daun terem besi. Pada konsentrasi ekstrak N-butanol 2, 4, 6, 8% ini menunjukkan diameter hambat seperti yang ada di tabel. Namun nantinya akan dikurangi dengan nilai KHM ini didapat dengan diameter hambat dikurangi dengan diameter hambat kontrol dengan nilai seperti yang ada di samping itu. 2%, 1 mm, itu maksudnya 1 mm. Yang 4% itu 3 mm, yang 6% itu 4 mm, yang 8% itu 5,3 mm. Belum, sebelumnya. Nah, dari data itu yang paling positif flavonoid itu yang 2% karena KHM-nya ya 1 mm. Selanjutnya identifikasi senyawa golongan flavonoid. Yang pertama itu dengan spektrofotometer IR. Nah, pada gambar yang 3 itu bilangan gelombang 3286,7 cm-1 itu serapannya melebar dan intensitasnya lemah. Karena itu diidentifikasi bahwa gugus OH terikat alifatik dan aromatik. Yang kedua, bilangan gelombang 1662,64 cm/-1. Pita serapannya melebar dan intensitasnya sedang. Maka dapat diidentifikasi bahwa ia adalah CO keton. Yang ketiga, bilangan gelombang 2949,16 cm/-1. Pita serapan melebar dan intensitas sedang. Ia adalah CH alifatik. Yang keempat, bilangan gelombang 1563,67 cm/-1. Pita serapannya melebar dan intensitasnya sedang. Ia adalah CC aromatik.
Yang selanjutnya bilangan gelombang 1448,54 cm pangkat min 1. Pita serapannya melebar dan intensitasnya sedang. Ia dapat diidentifikasi COH. Yang selanjutnya bilangan gelombang 12,63 cm pangkat min 1 dan 1031,92 cm pangkat min 1. Pita serapannya tajam dan kuat, maka dapat diidentifikasi bahwa ia CO ether. Bilangan gelombang 779,24, pita serapannya melebar dan intensitasnya lemah, maka dapat diidentifikasi tekukannya keluar bidang, ikatan CH aromatik. Dari data-data yang tadi itu, bahwa isolat B diduga mengandung senyawa flavonoid karena terdeteksi gugus-gugus flavonoid. Selanjutnya dengan UV vis. Panjang gelombang dengan 329,7 dengan rentang 310 sampai 330 didapatkan pita yang pertama 329,7, yang panjang gelombang 226,20 yaitu pita 2. Pita 1 ini berpengaruh pada hidroksilasi cincin A. Pita 2 berpengaruh pada hidroksilasi cincin B dan C. Dan rentang serapan senyawa flavonoid ini diduga isoflavon. Kemudian yaitu identifikasi senyawa flavonoid. Nah, di sini digunakan reaksi geser, yaitu berupa NaOH, AlCl3, HCl, AlCl3 plus HCl, NaOAc, H3BO3, dan NaOAc plus H3BO3. Di mana ketika ditambahkan dengan NaOH, yaitu terjadi pergeseran fotokromik pada pita pertama, yaitu sebesar 79,3 nanometer. Sedangkan pada pita 2 sebesar 3,6 nanometer, yang mana menunjukkan bahwa adanya gugus hidroksi pada cincin A. Yang kedua, ketika ditambahkan reaksi geser AlCl3, terjadi pergeseran fotokromik sebesar 7 nanometer pada pita 2. Lalu, ketika ditambahkan HCl, terjadi pergeseran fotokromik sebesar 12,6 nanometer. Selanjutnya, ketika ditambahkan AlCl3 plus HCl, terjadi pergeseran fotokromik sebesar 12,6 nanometer, yang mana menunjukkan adanya gugus hidroksi di cincin C5. Kemudian, ketika ditambahkan dengan NaOAc, terjadi pergeseran fotokromik pada pita 2. Lalu, ketika ditambahkan H3BO3, terjadi pergeseran fotokromik pada pita 2 sebesar 5,1 nanometer, yang mana menunjukkan adanya gugus OH. Lalu, terjadi ketika ditambahkan reaksi geser NaOAc plus H3BO3, terjadi pergeseran hipsokromik pada pita 2 sebesar 2,2 nanometer, yang mana menunjukkan adanya gugus ortodihidroksi. Nah, kemudian diidentifikasi dan strukturnya yaitu kemungkinan besar adalah 5,7 dihidroksi isoflavon. Kemudian uji aktivitas antibakteri isolat flavonoid. Nah, pada isolat B tersebut divariasikan konsentrasinya, yang mana ada konsentrasi 0, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, hasilnya itu ketika konsentrasi 0, dia tidak memiliki daya hambat. Dan paling tinggi yang memiliki daya hambat yaitu konsentrasi 8, dengan kontrol positif meropenem 10%.
Di sini pada variasi konsentrasi dia termasuk memiliki daya hambat yang lemah karena kurang dari 5 mm. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu ekstrak N-butanol daun terung besi mengandung jenis senyawa flavonoid dengan golongan isoflavon yang mengandung substituen gugus hidroksi pada cincin A yaitu atom C5 dan C7. Yang kedua, senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak N-butanol daun terung besi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Rois, mau bertanya? Atau yang lainnya? Sudah dibuka pertanyaannya. Halo? Tidak ada pertanyaan ini dari presentasi Eka dan Siti. Tanya Bu, Ya, silakan. nama saya Ahmad Faisal. Mau tanya, itu bagaimana cara flavonoid bisa menghambat pertumbuhan bakteri? Pertanyaan saya apakah terdengar? Oh iya, terdengar. Iya terdengar. Mungkin saya menjawab sedikit-sedikit, mungkin bisa ditambahin sama teman saya. Itu bagaimana flavonoid bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Begitu kan pertanyaannya, Mas Faisal? Ya, bagaimana cara flavonoid bisa menghambat pertumbuhan bakteri? Senyawa flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena disebabkan oleh mekanisme senyawa flavonoid seperti isoflavon yang tadi saya jelaskan sebagian besar oleh penghambatan DNA girase, sakroflavon G dan min epigaloketin gilat dapat menghambat fungsi membran sitoplasma, sedangkan Glucocorticones A dan C dapat menghambat metabolisme energi dan menyebabkan penghambatan pertumbuhan bakteri. Dan ini sudah ada jurnalnya dan penelitiannya oleh Chusney dan Lamb 2005. Mungkin ada masukan lagi? Kalau dari aku cukup nangkep lah aku udah. Makasih. Kalau saya boleh bertanya Bu ke Ibu. Soalnya saya masih kurang paham sama saproflavon G dan min epigaloketin gilat itu maksudnya min itu apa ya Bu?
Min yang mana ya, Mbak ya? Tolong diperlihatkan ininya, apa slide yang terkait dengan itu. Bu Yang sendiri belum baca ini Anda apa artikelnya? iya Bu. Yang atas slide ya itu kayaknya. Yang paling atas itu Bu, struktur flavonoid. Sebentar ya. Oh. Ini hujan. Ibu ngangkat jemuran dulu sebentar. Bentar. Oh iya Bu, iya Bu. Ya, baik. Gimana kita lanjutkan? Gimana tadi Mbak Siti, Mbak Eka? Senyawa itu Bu yang ada min epigaloketin kilat itu Bu. Maksudnya minnya itu apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Min dalam kurung itu. Iya Bu, kan min terus dalam Apa kurung. itu kira-kira? Eka, nggak tahu Eka? Boten, Bu. Yang lain? Jika ada nama suatu senyawa, di depannya ada tanda kurung, kemudian ada min atau ada plus, apa itu maksudnya? Halo? Ainun? Ya Bu, mungkin senyawa ionik Bu, biasanya kalau ada tanda plus sama minusnya.
ionik. Amanda, Barizil, apa ini? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu. Delsi, Menurut saya senyawa ionik, Bu. ionik. Nggih, senyawa ionik. Kalau min apa maksudnya? Senyawa anion, Bu. Anion. Oke, ada yang mengulang kimia organik di sini? Nggak ada. Semua semester lanjut semua. Ini, dia anemia. Dwi Vera, Iya, apa Bu. itu? Min itu apa kira-kira? Masih ingat? Lupa sudah, Bu. Saya lupa. Febiola, Iya, Bu. Mungkin itu, Bu, terkait dengan optis aktifnya, Bu. Anda lupa semuanya. Plus minus di depan nama senyawa. Putaran optik. Jadi kalau Anda kemarin sempat di terpenoid, saya jelaskan ada limonen. Limonen itu ada yang plus depannya, ada yang minus. Berarti dia memutar bidang polarisasi positif, negatif, ke kiri, ke kanan gitu kan. Jadi diberi simbol plus negatif, berarti dia aktif optis. Jadi optis aktif dia. Jadi dia bisa antara yang positif dan negatif itu dia memutar bidang optis itu berbeda, berlawanan. Jadi walaupun nama senyawanya sama, karena dia memutar bidang optis yang berbeda, bisa memiliki aktivitas yang berbeda. Jadi ini yang dibahas di sini adalah yang min galokatekin. Oh ini katekin ya, katekin galat. Yang dia itu minus. Jadi dia bersifat optis aktif negatif. Bukan anion ataupun kation. Anion kation kan misalkan kalau Anda ingat garam benzen diazonium klorida, ium litium klorida, biasanya itu menunjukkan mereka itu garam, satunya berarti kation, satunya anion. Yang ium biasanya dia yang positif. Itu ada sendiri kan, negatif positif itu muatannya, tapi tidak diberikan simbol di depan nama senyawa. Ayo, Anda sudah semester lanjut, harusnya paham ini. Oke, tadi siapa yang jawab? Febiola. Oke, itu ya. Siti? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Faisal sudah tadi. Dua penanya lagi. Terlalu mudah dimengerti atau sama sekali tidak ngerti nih? Kintan, ada pertanyaan? Belum, Bu. Paham Anda? Paham nggak? Insya Allah masih bisa dimengerti, Bu. Oh, gampang berarti ini memang flavonoid. Oke lah, saya nggak bisa memaksa kalau memang Anda sudah paham gitu ya. Jadi memang nggak ada yang ditanyakan akhirnya. Dari mulai metode ekstraksi sampai identifikasinya. Oke, tadi jawabannya dari Faisal. Bagaimana cara flavonoid penghambat bakteri, Mbak? Coba diulangin. Siti? Iya, Bu.
Hmm, Menurut Jusni dan Lem 2005 bahwa senyawa flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena disebabkan oleh mekanisme senyawa flavonoid seperti isoflavon. Sebagian besar disebabkan oleh penghambatan DNA jirase, sakroflavon G, dan min epigaloketin gilet yang dapat menghambat fungsi membran sitoplasma. Sedangkan licochalcones A dan C dapat menghambat metabolisme energi dan menyebabkan penghambatan pertumbuhan bakteri. Dan itu menurut Faisal sudah menjawab gitu ya. Tapi Ibu belum puas karena Anda tidak bercerita mengenai struktur. Jadi strukturnya itu hubungannya sebagai antibakteri di mana perannya. Jadi bakterinya kenapa nggak bisa tumbuh gitu ya, dihambat. Memang Anda sudah jelaskan contohnya itu apa saja tadi menghambat fungsinya di bagian membran, di bagian apa, tapi perannya yang mana dari struktur itu? Itu harusnya Anda tunjukkan. Dan sudah kelihatan kalau di flavonoid, dia juga termasuk polifenol gitu ya. Jadi ada gugus OH yang berperan di situ. Jadi dia bisa bersifat sebagai pengkelat juga. Jadi membentuk ikatan hidrogen dengan sisi-sisi dari protein dari bakteri sehingga dia tidak bisa berkembang. Itu bisa juga. Nah, itu seharusnya dijelaskan sistemnya seperti itu, Mbak, mekanismenya. Ya. Iya, Bu. Mohon maaf. Ya, enggak untuk kedepannya. Jadi saat Anda menceritakan tentang aktivitas dari suatu senyawa dalam menghambat antibakteri ataupun sebagai anti kanker, itu dihubungkan dengan strukturnya. Ada apa di strukturnya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Apakah sudah saya sebutkan kelompoknya kelompok berapa yang maju selanjutnya? Belum? Ada? Silakan kelompok siapa yang sudah siap? Ini siapa yang kebagian selanjutnya tugasnya? Ada yang merasa? Saya tanya sekali lagi. Kemarin random, Bu. Suruh mempersiapkan semua yang belum katanya, Bu. Ini tapi menawarkan diri si Eka dengan Siti. Ada lagi yang mau menawarkan diri? Merasa siap kelompoknya? Ingin dapat nilai? Silakan daripada Anda nggak kebagian ini waktu untuk presentasi. Sudah mempersiapkan, tidak disebarkan ilmunya. Kelompok saya sama Rizka, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kelompok Rois. Ya. Nah, gitu. Ngapain harus takut? Silakan. Berbagi ilmu, gitu. Semangatnya ya. Bu, boleh tanya, Bu, sebelum mulai presentasi ini, Bu.
Ya, silakan. Kalau menyambung yang tadi kan saya juga nyoba nyari-nyari Bu, kalau flavonoid itu untuk antibakteri itu katanya kalau di strukturnya itu di cincin beta dan gugus OH nih Bu. Ini apakah untuk semua cincin betanya bisa, untuk semua cincin beta dan gugus OH-nya bisa dipakai untuk antibakteri atau memang hanya beberapa saja Bu? Di cincin B maksudnya ya. Kita kan sebutnya cincin A, B, Oke. dan ya itu sebenarnya juga tergantung ya dari ini bakteri yang akan diserang juga. Jadi setiap bakteri juga punya sisi yang berbeda. Umumnya sih polifenol itu memang berperan dalam ini aktivitas biologis. Polifenol. Jadi nggak hanya dari golongan ini flavonoid aja. Jadi yang memang polifenol itu bisa punya aktivitas antibakteri. Biasanya gugus OH-nya yang berperan. Kalau mungkin Anda pas baca di cincin B, mungkin dia punya kekhasan di misalkan OH 3 aksen dan 4 aksen, itu ada dua-duanya. Nanti dia bisa membentuk ini ya, kalau dia mengkelat itu bisa membentuk suatu cincin misalkan. Jadi stabil dalam menghambat suatu bakteri. Bisa aja seperti itu. Umumnya sih OH-nya itu. Jadi polifenol ini. Ya, Faisal? Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Ini kelompok fenilpropanoid, Rizka dan Rois. Baik, terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai fenilpropanoid yang berjudul scopoletin, suatu senyawa fenilpropanoid dari ekstrak etil asetat umbi ubi jalar IPA MUA Batatas L. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dengan NIM 1719, kemudian rekan saya Roisatul Fitri dengan NIM 1722. Untuk selanjutnya membahas mengenai taksonomi ubi jalar akan dijelaskan oleh rekan saya. Taksonomi ubi jalar, yaitu Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Salandas, famili Convolvulaceae, genus Ipomoea, spesies Ipomoea batatas L. Next. Ubi jalar termasuk golongan senyawa fenolik. Senyawa fenolik yang terdapat pada ubi jalar, misalnya senyawa-senyawa golongan fenilpropanoid, flavonoid, dan lignan. Senyawa fenilpropanoid yang sering ditemukan yaitu turunan asam sinama dan kumarin. Scopoletin merupakan senyawa fenolik. Kumarin golongan phytoalexin yang terdapat pada banyak tanaman dan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Scopoletin berfungsi sebagai antidiabetes tipe 2, mencegah stres dan mencegah perasaan negatif. Scopoletin juga diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, anti penuaan serta sebagai antispasmodik yang sangat berguna dalam mengurangi nyeri pada terapi premenstruated syndrome. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Tahap pertama untuk isolasi dari senyawa fenolik pada umbi-ubi jalar ini meliputi ekstraksi dengan cara maserasi menggunakan metanol untuk mendapatkan ekstrak. Kemudian ekstrak metanol ubi jalar itu dipartisi dengan menggunakan N-heksan dan etil asetat. Umbi-ubi jalar yang terdapat pada fraksi etil asetat kemudian dipisahkan masing-masing senyawa dengan menggunakan teknik kromatografi. Penentuan struktur senyawa hasil isolasi dilakukan dengan metode spektroskopi yaitu spektrofotometer UV vis dan NMR. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kromatografi kolom gravitasi menggunakan silika gel G60, kemudian ada kromatografi radial menggunakan silika gel 60 PF254, dan berbagai alat-alat lain yang sudah tertera pada slide.
Untuk bahan yang digunakan yaitu ubi jalar yang diperoleh dari Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja dari isolasi scopoletin. Nah, untuk prosedur kerjanya itu serbuk umbi ubi jalarnya sebanyak 3,5 kg diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan metanol sebanyak 2 kali. Kemudian, ekstrak metanol yang diperoleh dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah sehingga diperoleh ekstrak kental metanol. Ekstrak metanol selanjutnya dipartisi dengan N-heksan dan etil asetat. Ekstrak etil asetat sebanyak 6,8 gram dipisahkan dengan kromatografi kolom gravitasi dengan campuran eluen N-heksan banding etil asetat 10–100% dan akan menghasilkan 5 fraksi utama A, B, C, D, dan E. Kemudian pemisahan fraksi D dengan kromatografi radial, eluen yang digunakan yaitu campuran N-heksan berbanding etil asetat dengan perbandingan 8:2, menghasilkan 5 subfraksi D1, D2, D3, dan D5, D4, dan D5. Kemudian pemurnian subfraksi D2 dengan kromatografi radial menggunakan eluen N-heksan etil asetat dengan perbandingan 7:3. Diperoleh senyawa golongan fenilpropanoid sebanyak 3,3 mg yaitu scopoletin. Kemudian penentuan struktur scopoletin dilakukan dengan analisis spektrum UV 1D, 2D, NMR. Yaitu prosedur untuk identifikasi kandungan scopoletin. Yang pertama itu persiapan sampel dan analisisnya. Sampel daging dan kulit ditimbang sebanyak 3,01 gram secara terpisah ke dalam labu takar 50 ml, kemudian dilarutkan dengan metanol 50%. Campuran kemudian disonikasi selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, campuran disentrifugasi dengan kecepatan 6.000 rpm selama 15 menit. Supernatanya didapat, kemudian disaring dengan kertas saring Wegman nomor 42, kemudian dimasukkan ke dalam vial 1,5 ml dan diinjeksikan ke dalam KCKT-FL atau kromatografi cair kinerja tinggi fluoresensi. Fase gerak yang digunakan adalah 50 ml fosfat dengan pH 5,0, CH3OH dengan laju alir 1,0 ml per menit. Volume injeksi sampel adalah 20 mikroliter dengan detektor fluoresensi pada panjang gelombang eksitasi 360 nanometer dan panjang gelombang emisi 450 nanometer. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan fase gerak sebanyak 25,1767 gram KH2PO4 ditimbang ke dalam gelas piala 5 liter, kemudian dilarutkan dengan aquades sampai dengan 3.500 ml hingga homogen. pH larutan diatur dengan penambahan NaOH hingga pH-nya 5. Kemudian ditambahkan aquades hingga volume 3.700 ml lalu disaring dengan milipor 0,45 mikrometer. Larutan selanjutnya dicampurkan dengan metanol KCKT grade hingga volume 5 liter dan dilakukan sonikasi. Hasil dan pembahasan. Scopoletin merupakan senyawa golongan fenilpropanoid yang berbentuk padatan kuning pucat memiliki massa 3,3 mg. Analisis KLT menggunakan 3 sistem eluen dari senyawa menggunakan eluen N-heksana etil asetat dengan perbandingan 6:4, asetol etil asetat dengan perbandingan 9:1, N-heksana etil asetat dengan perbandingan 7:3, menunjukkan noda tunggal dengan RF yang untuk masing-masing eluen yaitu 0,43, 0,40, dan 0,32. Scopoletin merupakan senyawa kumarin sehingga scopoletin akan berwarna biru jika disinari lampu UV dengan panjang gelombang 365 nanometer. Adanya noda di bawah sinar UV 365 nanometer menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki minimal 2 ikatan lengkap terkonjugasi. Nah, selanjutnya yaitu analisis spektrofotometer hipotesisdari senyawa scopoletin.
dapat dilakukan dengan melarutkan 0,1 mg sampel dalam 5 ml metanol. Hasil spektrum UV menunjukkan panjang gelombang maksimum untuk senyawa scopoletin adalah 388,5 nanometer dan 229,0 nanometer yang karakteristik untuk senyawa kumarin dan turunannya. Pengukuran dengan penambahan reaksi geser NaOH dilakukan untuk mengetahui adanya gugus hidroksi yang terikat pada benzena. Nilai panjang gelombang spektrum UV dengan penambahan reaksi geser NaOH yaitu 346,0 nanometer dan 297,0 nanometer. Selanjutnya yaitu penentuan dengan spektrum HNMR. Spektrum HNMR senyawa scopoletin dalam aseton memperlihatkan dua sinyal doublet dengan multiplisitas 9,5 dengan pergeseran kimia 6,15 ppm dan 7,82 ppm merupakan proton olefilik dengan geometris cis. Dua sinyal singlet pada daerah aromatik dengan pergeseran kimia 6,77 ppm dan 7,16 ppm menunjukkan proton aromatik yang terletak pada posisi para. Sinyal singlet pada pergeseran 3,88 ppm muncul pada daerah hidroksi yang merupakan sinyal substituen metoksi. Untuk analisis spektrum CNMR, muncul sinar karbon kuartener pada pergeseran kimia 112, 146, 151,1, 151,9 dan 161,3 ppm. Sinyal karbon metil pada pergeseran kimia 103,7, 110, 113,2 dan 144,6 ppm. Dan sinyal karbon metoksi pada daerah pergeseran kimia 56,7 ppm, proton aromatik dengan pergeseran kimia 6,77 ppm. Pada C8 berkorelasi dengan sinyal karbon kuartener dengan pergeseran kimia 112, 151,1, 151,9, dan 146 ppm. Berdasarkan dari nilai HNMR dan CNMR dari senyawa 1 diprediksi bahwa struktur kerangka dasar senyawa 1 adalah kumarin. Berdasarkan spektrum HMBC pada proton dengan pergeseran kimia 7,16 ppm yang berkorelasi terhadap sinyal karbon dengan pergeseran kimia 144,6, 151,1, 151,9, dan 146 ppm. Proton olefilik pada karbon nomor 3 mempunyai pergeseran kimia yaitu 6,15 ppm. Proton ini berkorelasi dengan atom dengan pergeseran kimia 110 ppm dan karbonin C2 dengan pergeseran kimia 161,3 ppm. Proton doublet dengan pergeseran kimia 7,82 ppm pada olefilik mengikat pada C4 menunjukkan kontur-kontur yang berkorelasi dengan atom karbon. Dengan pergeseran kimia 161,3 ppm, 110 ppm, dan 151 ppm. Untuk selanjutnya, hasil analisis kandungan scopoletin dalam daging dan kulit ubi jalar pada berbagai varietas yang umum digunakan oleh masyarakat dan beberapa varietas yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, di situ itu kan terdapat beberapa varietas ubi jalar. Untuk yang hitam itu merupakan daging, sedangkan yang putih itu kulit. Maksudnya itu daging ubi jalarnya dan kulit dari ubi jalarnya. Nah, untuk UP itu merupakan kulit ungu, daging putih. Kemudian untuk yang KO itu kulit kuning, daging ungu. Kemudian untuk yang PP, kulit putih, daging putih.
Untuk UJ merupakan ubi jalar Jepang, untuk yang CM merupakan ubi jalar Cilembu, kemudian ada PA itu ubi jalar Papua, KT itu ubi jalar Ketan, dan AM itu ubi jalar Anomomiji. Nah, dari hasil analisis itu menunjukkan bahwa scopoletin terdapat dalam kulit dan daging ubi jalar pada berbagai varietas itu memiliki nilai yang bervariasi. Untuk kandungan scopoletin tertinggi pada ubi jalar adalah pada kulit, yaitu pada kulit ubi jalar varietas Cilembu sebesar 69,73 mg per kilogram. Kesimpulan dari jurnal yang kami review yaitu senyawa golongan fenilpropanoid telah berhasil diisolasi dari ekstrak etil asetat umbi ubi jalar atau IPA batata L dan diidentifikasi dengan spektrum UV 1D dan 2D NMR sebagai scopoletin atau 7-hidroksi 6-metoxykroman 2-on. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk persiapan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya izin bertanya, boleh? Iya, silakan. Saya Amanda Pramilu, NIM 1765. Tadi di slide prosedur kerja, kalau tidak salah, itu disebutkan disonikasi. Disonikasi itu bagaimana? Iya, Amanda. Baik, akan saya diskusikan sebentar ya, Ma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Tadi di prosedur kerja disebutkan bahwa larutan dicampurkan dengan metanol dan akan dilakukan dengan sonikasi. Nah, sonikasi ini merupakan metode dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik di mana generator listrik ultrasonik akan membuat senyawa listrik kemudian diubah menjadi getaran fisik atau gelombang ultrasonik. Nah, sehingga memiliki efek yang sangat kuat yang disebut dengan efek kavitasi pada larutan yang menyebabkan pecahnya molekul-molekul. Seperti itu. Ya, Rois, cukup. Kasih. Boleh bertanya? Silakan, Mas. Kalau dilihat dari pengambilan sampelnya kan tadi ada, saya lihat sekilas ya, ada Adira 1, Adira 4, terus Malang 4, Malang 6. Ini kan
mereka kan satu kota, tapi karena beda tempat menanamnya, itu hasilnya bisa berbeda. Nah, pertanyaan saya yang bikin beda antara kayak Malang 4 sama Malang 6 itu apa? Soalnya kalau semisal kayak penelitian kopi ya di kerisnya analitik itu perbedaan ketinggian itu bisa mempengaruhi hasil respon kopi walaupun spesiesnya sama. Mungkin apakah di sini ada informasi terkait itu atau bagaimana? Baik, Mas Faisal. Saya berusaha menjawab ya, Mas, pertanyaannya Mas Faisal tadi terkait pengambilan sampel. Kalau misalkan dia itu berbeda pengambilannya itu berpengaruh atau enggak ya, Mas? Kalau misal berpengaruh atau enggak itu dari jurnal yang kami gunakan sebagai daftar pustaka tadi tidak dijelaskan secara detailnya, Mas, bagaimana. Tetapi kalau misalkan saya ikut kuliah itu juga kayak gitu, Mas. Kalau misalkan kita mengambil sampel untuk penelitian, apabila kita berbeda itu ya akan mempengaruhi hasilnya juga kayak gitu, Mas. Seperti yang sudah dikatakan sama Mas Faisal tadi. Kayak gitu kurang lebih, Mas. Bu Ika boleh tanya, Bu? Tanyanya ke saya. Oke, Bu, pengen nanya kalau semisal kayak katakanlah satu spesies ini ya, Bu ya. Ubinya satu spesies, terus cara nanemnya itu beda, tempatnya berbeda, itu apakah untuk senyawanya ini bakalan berbeda juga, Bu, untuk scopoletinnya, Bu? Ya, tentu saja. Jadi nggak hanya kalau spesiesnya sama ya, tanamannya sama ya, spesiesnya sama. Tapi memang ada varietas yang berbeda. Jadi seperti golongan ini jai-jaian, familinya Zingiberaceae. Nanti di spesiesnya lebih detail. Kalau dia spesiesnya sama, ya sama tanamannya. Cuman memang ada varietas. Nah, kalau misalkan varietasnya juga sama gitu ya, sudah. Jadi skopnya paling kecil dia sudah sama. Misalkan biji yang kita tanam itu sama, tapi kondisinya berbeda, letaknya gini ya, letak geografis maksud Anda. Kemudian ya letak geografis saja. Nah, lingkungannya juga
kemungkinan bisa berbeda dari letak geografis saja, tinggi dan rendah, curah hujan nanti yang diperoleh dan juga sinar matahari yang diperoleh untuk fotosintesis itu akan berbeda, nanti akan mempengaruhi. Jangankan dari tanaman yang sama di tempat yang berbeda, tanaman yang sama di tempat yang sama. Jadi pada tanaman itu sendiri, antara pagi, siang, dan sore atau malam, itu kandungan metabolit sekundernya bisa berbeda, terutama misalkan pada kandungan minyak asiri yang punya Ibu ya. Jadi kalau Anda panen bunga pagi, nanti kandungan minyak asirinya akan berbeda saat Anda panen bunga siang. Jadi penguapan misalkan itu akan mempengaruhi. Nah, kalau misalkan senyawanya tidak volatil, Bu, metabolit sekundernya tidak volatil. Nah, itu juga terpengaruh dari lingkungan, sumber dari pupuknya. Jadi kandungan NPK yang diberikan, nutrisi yang diberikan, itu nanti akan mempengaruhi metabolit primernya, akhirnya limbah perombakan dari senyawa itu yang jadi sumber utama dalam jalur biosintesis metabolit sekunder juga akan berpengaruh. Semakin banyak, maka kemungkinan bisa dibentuk semakin banyak. Tanaman tersebut dalam kondisi stres, misalkan kekurangan air, stresnya itu mereka bukan stres galau ditinggal pacar gitu ya. Kalau tanaman tuh stres air, stres nitrogen, kemudian ya banyak ya itu kalau di pertanian. Jadi mereka tertekan karena kekurangan air. Itu aja sudah menyebabkan produksi metabolit sekundernya berbeda. Ada gulma, mereka juga akan produksi metabolitnya berbeda. Jadi dari kondisi lingkungan yang berbeda bisa menyebabkan metabolit sekundernya berbeda. Gitu. Ya, Faisal. Punya gambaran? Oke, Bu, alhamdulillah. Oke. Jadi kalau kopi Anda itu sampai bisa berbeda-beda ya karena itu letak geografisnya aja beda. Mau di tempat yang sama, satunya kasih pupuk, satunya enggak aja bisa beda. Ya. Walaupun bedanya mungkin tidak signifikan, itu bisa aja. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Baik, dari teman-teman, apa mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Saya mau bertanya mengenai proses maserasi itu kan memakai pelarut metanol. Nah, di situ saya melihat di jurnal itu ada beberapa pilihan pelarut seperti etil asetat, metanol, dan etanol. Nah, kalau etanol itu kan memiliki ring kepolaran yang cukup lebar, bisa mengekstrak si senyawa scopoletin ini maksudnya bisa masuk di ring itu gitu loh. Dari yang dipresentasikan ini kenapa di situ tercantum metanol? Maksudnya apakah etanol itu kurang spesifik untuk mengekstraksi atau bagaimana? Baik, sama terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Tadi kan dari Selma itu kan menanyakan kalau misalkan pakai etanol itu kan lebih baik lah, istilahnya seperti itu ya, Sel. Nah, kenapa kalau yang dimasukkan yang dipresentasikan itu metanol? Jadi untuk jurnal utama yang kami pakai itu sebenarnya dia menggunakan metanol, Selma. Tetapi di situ itu saya memasukkan jurnal pendukungnya. Kalau misalkan dari
identifikasi scopoletin itu menggunakan pelarut selain metanol itu seperti apa, seperti itu. Kemudian saya menemukan referensi itu, kalau misalkan selain menggunakan etil asetat maksud saya. Jadi bila menggunakan selain etil asetat itu ternyata untuk identifikasi scopoletin sendiri pada umbi-ubi jalar itu bisa, seperti yang sudah dijelaskan sama Selma tadi. Dan saya sama Rois itu juga mendiskusikan terkait pelarutnya itu, memang dari jurnal itu menyebutkan kalau untuk identifikasi scopoletinnya itu memang lebih bagus menggunakan etanol. Tetapi untuk jurnal utama yang saya gunakan itu memang dia menggunakan metanol bukan etanol. Menggunakan metanol bukan etanol. Seperti itu, Sel. Oh iya, cukup. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya mau bertanya. Iya, silakan Irma. Tolong di slide-nya di slide 6. Yang pertama saya mau tanya, ini yang di nomor 2 itu menggunakan alat penguap bertekanan rendah. Itu maksudnya menggunakan alat apa ya? Dan juga di slide yang nomor 7 itu maksudnya campuran disonikasi itu bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Irma. Untuk yang pelarut yang disonifikasi, tadi sudah dijawab untuk pertanyaan Amanda. Mungkin akan saya ulangi lagi, kalau misalnya metode sonifikasi itu adalah Halo, kok bisa mendengar suara saya? Yap. Metode sonisasi itu merupakan metode dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik, di mana generator listrik ultrasonik akan membuat sinyal listrik kemudian diubah menjadi getaran fisik atau gelombang ultrasonik, sehingga memiliki efek sangat kuat yang disebut dengan efek kavitasi pada larutan yang menyebabkan pecahnya molekul-molekul. Seperti itu. Untuk pada prosedur yang menggunakan tekanan rendah, di jurnal kami tidak menjelaskan secara spesifik menggunakan alat seperti apa, tapi kalau misalnya seperti itu, bisa juga menggunakan rotary evaporator. Karena untuk alat rotary evaporator itu, alat tersebut itu memiliki pengaturan tekanan, jadi bisa direndahkan seperti itu tekanannya. Berarti yang alat bertekanan rendah ini bukan udah pasti menggunakan rotary evaporator seperti yang ada di lab gitu ya? Iya, di jurnal tidak disebutkan seperti itu, Irma. Apakah mungkin Anda sudah melihat di referensi lain?
Bagaimana, Rois? Untuk di referensi lain kami belum menemukannya, Bu. Ini punyamu kan referensi bahasa Indonesia ya? Iya, Bu. Ya, jadi dia itu memang bahasanya sudah menggunakan itu ya, bahasa itu ya? Iya, Bu. Kalimatnya seperti itu ya. Itu sebenarnya dari ini, itu Ibu tuliskan di chat. Biasanya orang menuliskan bahasa Inggrisnya seperti itu. Misalkan the methanol extract misalkan was evaporated under reduced pressure. Itu maksudnya diuapkan pada tekanan rendah gitu ya. Itu maksudnya adalah pakai rotary evaporator. Jadi itu bahasa lain dari kita menggunakan rotary evaporator. Jadi memang evaporator yang ada di lab itu. Oke. Oke, Bu. Karena tekanannya lebih rendah, jadi kita bisa dapatkan suhu yang lebih tinggi tapi tidak merusak molekul dan material yang ada di situ, yang ada di dalam labu evaporator. Oke, itu tadi ada 4 pertanyaan untuk Rois dan Rizka. Sebenarnya pertanyaan Irma juga sudah ditanyakan oleh Amanda tadi di depan ya, dan dijawab cukup bagus oleh Rois. Mungkin kelewat tadi, nggak sempat mendengarkan tentang sonikasi. Kemudian tentang hubungan kandungan dan letak geografis tanaman juga sudah. Untuk maserasi juga begitu sama ya. Jadi umumnya ya seperti itu. Kita gunakan metanol karena metanol itu memang pelarut sapu jagat ya. Jadi semua yang ada dalam material kita, baik itu non polar dan polar, itu biasanya terikut semua di metanol. Jadi dia sangat kuat. Kalau kita ingin ngambil semua yang ada dalam materi tersebut, biasanya digunakan metanol. Baru setelah kita dapat ekstrak metanolnya, baru kita fraksinasi. Tergantung kebutuhan Anda, pingin yang di non-polarnya ataukah yang polarnya. Oke, itu cukup bagus penampilan dari Rizka dan Rois. Jadi tadi saya lihat Anda sebenarnya menggunakan 3 referensi. Tapi yang Anda share cuma 2 ya. Oke, Bu. Ini Makanya saya nggak dapatkan apa yang dijelaskan oleh Rois mengenai penggunaan NMR dalam identifikasi golongan scopoletinnya ini. Ya, itu belum di-share ya? Iya, Bu, ini saya share sekarang. Ya, yang tadi itu belum di-share, Ibu. Ibu hanya bilang. Jadi cukup bagus, tapi ini saling terkait ya. Saling terkait dari 3 jurnal itu. Baik, dan ini merupakan presentasi ini ya. Masih ada 1 pertemuan lagi, jadi masih kurang 1 sesi. Anda masih ada 4 kelompok yang belum presentasi. Saya tidak akan tunjuk. Silakan bagi yang merasa siap ingin berbagi ilmu ya, selain ingin cari pahala dan juga dapat nilai lebih, silakan Anda mempersiapkan diri untuk tampil minggu depan. Jadi 2 kelompok. Bisa aja kalau cepat bisa 3 kelompok. Yang satu akhirnya nggak bisa tampil. Silakan saling berlomba mempersiapkan diri agar tampil lebih baik. Saya kira nggak usah takut. Ini kan cuman masih presentasi di depan teman dalam 1 kelas. Nah, nanti Anda kalau sudah lulus, Anda akan bekerja di perusahaan, Anda akan melewati masa interview. Nah, interview itu walaupun cuman 3 orang, 5 orang dalam 1 ruangan, mungkin beban mentalnya akan lebih besar dibandingkan Anda presentasi di sini. Nah, kalau Anda nggak latihan, ya apa? Ya. Baik, mungkin itu dulu dari Ibu. Silakan dipersiapkan untuk presentasi minggu depan. Presentasi terakhir ya. Saya akhiri sekian. Begini, sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk yang mau presentasi, sebaiknya share filenya sehari sebelumnya setidaknya. Jadi temannya bisa baca.
Ya, bagi yang siap minggu depan silakan langsung upload aja. Kalau semua siap, silakan kirim semua. Nanti saya tunjuk saat ini waktu presentasi. Ya, baik. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Bu, mau tanya Bu. Apa? Ini untuk KBA saya dapat notif dari Oh ya ya ya. Untuk itu ya, kita kan belum presensi minggu kemarin. Iya Bu, belum. Ya, jadi nanti malam itu presensi aja. Ya, jadi gantinya yang minggu lalu belum presensi, silakan yang hadir hari apa kemarin ya? Jumat apa ya? Itu silakan presensi aja. Jadi nggak ada kuliah, memang kuliahnya sudah minggu lalu. Saya lupa soalnya bikin ini waktu kuliahnya, attendance. Oke? Paham ya? Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Dipersiapkan baik-baik. Saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih, Bu.